Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Beberapa kali pertemuan kita membahas tentang makna tsaqafah secara umum. Yang kita baca kemarin atau yang kita kaji kemarin adalah tsaqafah siapa saja. Dan dari sana kita memahami bahwa semua orang tsaqafahnya, cara berfikirnya, cara pandangnya, dan sikapnya sangat ditentukan oleh ideologi, ditentukan oleh dinnya, ditentukan oleh akhlaknya, ditentukan oleh pemikiran-pemikirannya, ditentukan oleh bacaan-bacaannya. Jadi bacaan ditentukan oleh apa yang dilihat. Kalau yang dilihat buruk, maka tsaqafahnya juga akan begitu juga. Nah, setelah kita mempelajari makna tsaqafah secara umum, kita pelajari makna tsaqafah secara Islam atau tsaqafah al-islamiyah. Sehingga kita ingin pelajari apa itu tsaqafah islamiyah. Ya, apa itu tsaqafah al-islamiyah? Di sana ada 3 cara pandang memandang apa itu tsaqafah. Ada yang memandang satu, umat Islam objeknya tsaqafah. Yang satu, umat Islam. Jadi tsaqafah itu bicara tentang umat Islam. Dan ada yang memandang tsaqafah itu adalah dinnya, ilmu, pemahaman tentang ad-din. Dan ada yang memadukan dua-duanya. Namanya tsaqafah itu ya umat sama ideologinya. Satu, ja'lul ummatil islamiyah mihwaran litta'rif. Ada yang menjadikan umat Islam sebagai poros dalam mendefinisikan apa itu tsaqafah. Maka apa? Ma'rifatu muqawwimatil umma al-islamiyyatil 'amah. Apa itu tsaqafah? Supaya kalian tahu objek yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari sampai mati. Ketika kita ingin menguatkan tsaqafah kita apa? Yaitu memahami, mengenal tonggak-tonggak umat Islam secara general dan interaksinya pada zaman dulu dan sekarang. Jadi tsaqafah Islamiyah itu apa? Tonggak umat Islam, tonggak-tonggak eksistensi umat Islam. Umat itu ada eksistensinya enggak? Saya tanya, umat Islam ada enggak sih? Umat Islam ada enggak? Saya ingin tanya, ada pemimpinnya? Ada bahasa pemersatunya digunakan? Hah? Ada cita-cita bersamanya? Disepakati? Jadi tsaqafah itu adalah ma'rifatu muqawwimatil ummah al-islamiyah al-'amah, mengenal tonggak-tonggak, pilar-pilar umat Islam secara general dan in bitafa'ulatiha,
dengan interaksinya. Dengan interaksinya fil madhi wal hadir. Baik dulu maupun sekarang. Apa saja? Din. Atau enggak? Umat Islam itu apa? Din. Dinnya jadi nomor satu. Kira-kira din umat Islam menjadi poros pertama atau keberapa? Yang kedua, lughah, bahasa. Ingin tanya, kita menguasai bahasa enggak? Bahasa Arab enggak? Bahasa Arab, bahasa Islam enggak? Dikuasai? Al-qiyam, nilai. Mari kita kata nilai. Nanti akan Anda belajar lagi nilai. Apakah kita menguasai nilai-nilai Islam? Bicara tentang apa saja berdasarkan penilaian Islam. Termasuk ahdaf mushtarakah. Sasaran bersama. Jadi umat Islam punya kesepakatan, pamannya selesai. Masjidil Aqsa itu penting enggak? Sudah jadi tujuan umat Islam semuanya? Saya ingin tanya, Masjidil Aqsa yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak, hadis yang banyak, sudah menjadi tujuan bersama? Kata khilafah ada dalam Quran enggak? Khalifah ada enggak? Idenya ada kan? Maknanya jelas enggak? Sudah menjadi perhatian? Jadi thaqafah kita di mana? Gitu loh. Bisa dipahami? Pahamnya sejarah. Kita sepakati sejarah, kita kuasai sejarah kita. Kita pelajari benar-benar sejarahnya. Sudah menjadi perhatian utama untuk membangun kembali. Ya. Jadi saya ingin mengatakan, ketika kita bicara thaqafah, ada yang mengatakan thaqafah itu apa? Pemahaman kita, perhatian kita, penguasaan kita terhadap tonggak-tonggak umat Islam. Baik yang dulu maupun sekarang. Artinya kita pelajari bagaimana sih interaksi umat Islam terhadap thaqafah. Kalau dulu tulisan bahasa Indonesia pakai tulisan apa? Arab. Bahasanya bahasa Indonesia tapi tulisannya apa? Arab. Sekarang bisa membaca? Istilah-istilah bahasa Indonesia itu istilahnya paling dominan apa? Hah? Serapannya dari apa? Dari bahasa Arab. Serapannya, kata serapan itu aslinya apa? Serapan itu bahasa Arab, dari sarraba. Ini yang pertama. Jadi ketika kita mempelajari thaqafah adalah mempelajari Islam sebagai eksistensi sebuah umat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nanti akan kita pahami satu persatu, ini penting banget. Ada yang menjadikan ja'lil ulumil islamiyah asasan di ta'rif. Ada yang menjadikan ilmu Islam yang menjadi poros memahami makna thaqafah. Apa? Ma'rifatu muqawwimat dinil islami. Nah, jadi yang ilmunya apa? Memahami, menguasai tonggak. Apa tonggak apa? Din Islam.
Din harus ditegakkan nggak? Apa dalilnya kalau din harus ditegakkan? Hah? Apa dalilnya kalau din harus ditegakkan? Dalam Quran. Dihafal untuk dihadirkan atau dihafal untuk diserap? Nggak muncul-muncul. Mana yang sudah 30 juz? Mana yang sudah 30 juz? Mana? Fa'akim lid-dini hanifah. Nggak ada itu, nggak ada dalam Quran, nggak ada. Ada, kok nggak muncul? An aqimuddina wala tatafarraqu. Ada nggak ayatnya? Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Ayat Quran bukan ini. An aqimud din wala tatafarraqu fi. Fa aqim lid-dinil qayyim, fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim, lid-dinil qayyim. Jadi menegakkan Islam itu ada. Islam itu harus tegak. Tegak itu apa artinya? Diamalkan, dijadikan undang-undang, dijadikan aturan yang mengikat, yang ada sanksi orang yang keluar darinya. Penting nggak? Kalau komunis dijadikan undang-undang, kapitalis jadikan undang-undang, masa Islam nggak boleh jadikan undang-undang? Islam itu milik Allah, maka harus ditegakkan. Gimana? Jadi undang-undang. Lah, thaqafah itu memahami ya, ini ada yang cukup menarik. Istilah juga dari apa? Dari bahasa Arab, iya. Dari istalah yastalihu. Kita ngomong apa itu? Dari bahasa Arab. Termasuk bahasa Jawa, itu dari bahasa Arab loh. Banyak sekali. Omonganmu daki-daki. Tahu nggak? Kalau ada orang tua ngomong, nak omonganmu daki-daki. Bener, tahu nggak daki-daki? Daki dari dakik, teliti, rigid. Rinci banget. Ya, saya katakan balik lagi. Yang kedua adalah mengetahui tonggak-tonggak dinul Islam, mengetahui fondasi, mengetahui pilar-pilar, mengetahui tiang-tiang dinul Islam. Dari hadis saja, buniyal Islamu ala khamsin. Islam bangunan. Dibangun Islam itu, ya. Islam itu dibangun, berarti ada bangunan. Dibangun atas 5 tonggak, 5 tiang. Ma'rifatu muqawwimatid dinil islami bitafa'ulatiha fil madhi wal hadir. Memahami, menguasai pilar-pilar, tiang-tiang, tonggak-tonggak dinul Islam dan interaksi dengannya, baik masa lalu maupun masa yang sekarang, dan literasinya. Penting nih, lihat nih, literasi, masodir, referensinya yang diambil dari tonggak tersebut. Jadi memahami akidah yang benar itu kayak apa, akhlak yang benar itu kayak apa, konsep sistem ekonomi Islam itu kayak apa, sistem sosial itu kayak apa. Itulah thaqafah.
Jadi Islam sebagai konsep peradaban. Ya. Sebagai konsep peradaban. Dan seberapa jauh kita berinteraksi dengannya. Perlu kalian ketahui, Napoleon Bonaparte itu menetapkan undang-undang untuk Mesir dan untuk Perancis itu diambil dari mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik itu pernah menjadi sebuah landasan mengelola negara besar. Kalau Islam itu Khilafah Abbasiyah itu dari Imam Malik. Iya, dari Imam Malik. Termasuk juga dari Imam Abu Hanifah. Imam Malik pernah diminta supaya kitab Muwatta'nya itu dijadikan rujukan. Dan di barat itu banyak yang diambil dari mazhab Imam Malik. Ya kalau Turki Utsmani itu jelas dari mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ada yang memadukan dua-duanya dan ini yang benar. Jadi ketika kita bicara tentang Tsaqafah Islamiyah, ada yang menekankan umat Islam dan ada yang menekankan dinul Islam sebagai hadarah. Tapi saya lebih cenderung yaitu tsaqafah adalah sebuah bidang disiplin ilmu sendiri yang isinya adalah ma'rifatu at-tahaddiyatil mu'asirah. Ma'rifatu at-tahaddiyatil mu'asirah. Mengetahui apa? Tahaddiyat, tantangan. Al-mu'asirah, kontemporer. Mengetahui tantangan kontemporer. Al-muta'alliqah, tantangan itu berkaitan bimuqawwimatil ummah al-islamiyah wa bimuqawwimatid dinil islami. Lebih tepatnya ma'rifatut tahadiyatil mu'asirah muta'alliqat bimuqawwimatil ummah wad dinil islami. Yaitu apa? Memahami, menguasai tantangan-tantangan kontemporer terhadap tonggak-tonggak dinul Islam dan tonggak-tonggak umat Islam. Yang sering isinya itu apa? Ilmu kulliyatil Islam. Ilmu tentang ajaran kulliyat yang bersifat integral dan universal. Ilmu tentang keuniversalan, keintegralisasian dinul Islam di dalam andimatil hayah, dalam sistem hidup semuanya. Jadi ilmu tentang sistem Islam. Nah gitu. Ada yang mengatakan tsaqafah itu ilmu tentang sistem Islam. Tapi itu agak sempit. Yang lebih luas apa? Ilmu tentang tantangan dinul Islam dan tantangan umat Islam yang mengancam eksistensinya, dan ilmu tentang tonggak-tonggak, pilar-pilar dinul Islam dan pilar umat Islam. Jadi apa? Kita belajar tentang pilar-pilar peradaban Islam. Yang kedua, bicara tentang pilar-pilar umat Islam. Dan bicara tentang semua tantangan yang menantang atau yang mengancam umat Islam. Dan mengancam eksistensi dinul Islam.
Masuk di dalamnya apa? Tanpa batas. Ya, sekarang setiap kalian coba nyebutkan tantangan satu, pilarnya satu. Paham? Paham? Umat Islam perlu pilar nggak? Hah? Perlu pilar nggak? Dinul Islam ada pilarnya nggak? Umat Islam ada tantangannya nggak? Umat Islam, dinul Islam ada bahaya mengancam nggak? Ada. Ayo sekarang sebutkan satu-satu. Ayo. Apa saja termasuk pilar dan tantangan satu-satu. Ayo dari sana. Depan. Apa? Kita tulis di sini. Ya, saya tulis. Judulnya adalah pilar di ya. Yang kedua, pilar umat Islam. Mas. Apa Mas? Contoh, udah banyak tadi sudah saya katakan. Contoh, bahasa. Bahasa itu pilar umat Islam. Dan bahasa itu pilar dinul Islam. Bayangkan kalau kita nggak tahu bahasa. Kita tidak tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan dinul Islam. Punya pengaruh nggak dalam ini? Mengartikan din diartikan agama, padahal din bukan agama. Mengartikan ilah Tuhan, padahal ilah bukan Tuhan. Itu contoh, iya kan? Orang yang umat yang tidak memahami bahasa agamanya hancur. Ini pilar dinul Islam. Saya katakan pilar dinul Islam adalah diantaranya bahasa Arab. Bahasa. Salah satu pilar. Pilar umat Islam adalah bahasa pemersatu. Alhamdulillah. Walaupun dengan sederhana, coba bahasa ucapan penghormatan. Assalamualaikum. Anda ucapkan di mana saja dipahami enggak oleh umat Islam? Alhamdulillah. Coba kalau kita tidak tahu bagaimana mengucapkan secara seragam ucapan selamat, gimana caranya? Kita ketemu ingin memberikan penghormatan, tanpa dengan itu kira-kira bisa enggak? Kaku. Nah, yang lainnya apa? Mas. Budaya. Budaya itu apa itu nanti? Budaya itu hasil atau pilar? Apa? Sejarah. Sejarah itu adalah pilar umat Islam. Lebih dekat kepada pilar umat Islam.
Umat harus tahu sejarahnya. Sejarah dalam arti apa? Realita dan analisa secara realitanya, ya, bukan sejarah yang dibikin. Ini repotnya sejarah kita tuh dibikin sesuai dengan keinginan penguasa. Maka kalau kalian belajar sejarah, jadi peran umat Islam itu pemberontak. Padahal Kartosuwiryo itu bukan pemberontak. Dia menuntut haknya terhadap Soekarno. Umat Islam itu yang dirikan NKRI kok. Benar nggak? Ya, apalagi ya? Apa? Hukum. Bahasa lain saya hukum. Oke, nggak apa-apa. Saya 4. Akidah. Kenapa nggak disebut? 5. Akhlak. Apa? Referensinya yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, sirah Nabi dan sahabat. Ini tahu enggak? Kita tidak tahu sejarah. Kita tidak sirah Nabi. Kita tidak sirah sahabat. Kita tidak tahu Quran dan kemurniannya. Kita tidak tahu sunnah Nabi dan kesahihannya. Ini jadi bulan-bulanan umat yang lainnya. Iya. Ini pilar umat Islam dan referensinya. Maka usul fikih, ilmu usul fikih itu pilar utama dinul Islam. Pilar utama dinul Islam ini Quran dan Sunnah dan usul fikihnya. Metodologi dalam mengambil istimbat, hikmah maupun hukumnya, hukum dan syariahnya, dan nizamnya, andimah. Andimah apa? Andimah politiknya, andimah sosialnya. Masa profesor tata negara namanya Mahfud MD dengan lantang mengatakan nggak ada sistem negara dalam Islam, itu nggak ada. Sistem khilafah itu nggak ada dalam Islam. Saya siap melayani dia. Kebodohan yang sangat-sangat. Bayangkan aja, seorang profesor tata negara dari UII itu milik umat Islam itu, didikan oleh pahlawan nasional K.H. Mudzakkir, mengingkari, tidak mengimani dan tidak memahami bahwa Islam punya sistem dalam kenegaraan, sistem dalam pemerintahan. Ini istilahnya kalau kita ingin mendeskripsikan omongan ini bagaimana caranya?
Ini omongan yang sangat intelektual atau omongan yang sangat bodoh atau omongan yang sangat tidak mendasar atau apa itu omongannya? Bayangkan aja, Rasulullah telah mendirikan negara, disepakati nggak? Dan dilanjutkan oleh para sahabat, dan dilanjutkan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Khilafah Turkiyah, sejak awal Hijriyah sampai pada tahun 1400 Hijriah. Dari 1400 tahun. Dibadakan nggak punya sistem itu, kira-kira omongan apa itu? Hah? Kalian jangan ikut-ikutan bodoh kayak begitu. Hah? Cerdas gitu loh. Jawabnya dari Quran jelas. Bisa dipahami? Khilafah itu ada, dan khilafah tidak bertentangan dengan kerajaan. Dan khilafah tidak bertentangan dengan NKRI. Karena khilafah itu mengharuskan setiap kepala negara untuk memahami dirinya bukan penguasa asli. Dia menjalankan mandat dari Allah. Mandat dari penciptanya untuk menjalankan sistem Islam. Wah, ini dibentur-benturkan. Khilafah dibenturkan dengan NKRI. Nah, terus gimana kalau gitu? Ayat Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, harus dibuang. Ya. Ketika katakan aku jadikan kau khalifah, harus ada sistemnya enggak? Pasti ada. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, pasti ada sistemnya enggak? Pasti ada. Lah kemudian dibilang enggak ada. Orang itu kalau bodoh ngaku aja bodoh, selesai. Kalau dia nggak tahu, aku tidak tahu, tolong diajari, enak ya. Tapi kalau ngomong nggak ada, siapa yang mau debat saya? Tanya, yang mau debat saya siap udah. Nah ini adalah, bayangkan orang tidak memahami satu sisi, habis. Hatta profesor nggak punya ilmu sama sekali. Dari sini saya anggap dia bukan profesor sama sekali deh. Apa yang mau ditegakkan? Apa kontribusinya kepada umat? Gak ada. Bisa dipahami ya? Wong barang kitabnya tebel-tebel, Ghiyafil Ummam ditulis, Al-Mawardi nulis, Abu Ya'la menulis, Qardawi nulis Fiqh Daulah. Iya. Salah satu tahu enggak Syura? Itu ratusan disertasi. Lah kok dibilangnya enggak ada? Orang kalau bilang matahari itu enggak ada. Coba siapa yang mengatakan matahari ada? Silakan debat saya. Itu kira-kira diapain itu orang kayak gitu? Kalau orang katakan Tuhan enggak ada, siapa ada? Kalau ini silakan debat saya. Kira-kira perlu dilayani enggak ini? Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Jadi kalau kita ingin pelan-pelan bicara tentang ini, jadi kita itu harus memahami ilmu-ilmu yang ada, yang kita pelajari sebagai, ini penting banget untuk kalian catat dengan baik-baik. Apa bedanya mata pelajaran ini dengan fikih? Ustaz, kita kan belajar fikih nih, tafsir. Kita juga belajar tafsir. Kita juga belajar nahwu. Kita juga belajar saraf. Kita belajar mufradat. Saya katakan, bedanya apa? Kalau itu adalah ilmu yang sering terjadi mandiri dan tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Kalau thaqafah,
Kita ingin menjadikan ilmu-ilmu itu sebagai instrumen dan referensi utama dalam membangun pemikiran. Atau kita mempelajari fikih, kita melakukan pendekatan tafsir dalam rangka membangun eksistensi. Nah gitu lah. Dalam membangun eksistensi umat Islam, dalam membangun eksistensi dinul Islam. Maka saya katakan satu aja contoh. Ketika kita bicara tentang apakah, saya ingin tanyakan, apakah Islam itu diakui di Indonesia sebagai din? Islam diakui di Indonesia sebagai apa? Agama. Sama dengan agama yang lainnya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Belum diakui sebagai din. Padahal definisi Islam itu sebagai din, bukan sebagai agama. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain dinul Islam mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Pada telah menyerahkan diri kepada Allah siapa yang di langit dan yang siapa di bumi, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata din. Coba sekarang. Apakah kita sudah mengakui kalau Allah sebagai Rabb? Baru diakui sebagai Tuhan. Saya ingin tanya, Rabb dengan Tuhan beda enggak? Hah? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah yang berhak untuk mendapatkan ritual, ibadah ritual. Tapi kalau Rabb tidak cukup ritual. Rabb itu membimbing, menguasai. Kalau kita mengenai Allah sebagai Rabb kita, maka Allah itu harus kita yakini yang mengatur seluruh kehidupan kita, terutama pendidikan, masuk di dalamnya politik, masuk di dalamnya sosial. Iya. Ada dua hal yang paling pokok dalam tsaqafah, memahami konstruksi bangunan Islam. Yang kedua, memahami ancaman yang mengancam umat Islam. Jadi kita belajar akidah, kita belajar akhlak, kita belajar sejarah, kita belajar pemikiran. Tapi kita juga belajar yang mengancam eksistensi umat Islam. Bagaimana menghadapinya? Apa saja yang mengancam eksistensi umat dan mengancam eksistensi dinul Islam? Apa? Ideologi. Apa itu maksudnya? Paham isme apa? Contohnya, liberalis, yaitu semua pemikiran destruktif, semua pemikiran destruktif yang mengintervensi umat Islam. Liberal, pemikiran liberal, liberalisme, relativisme itu sudah menghancurkan umat Islam Indonesia yang sangat parah banget.
Contohnya apa? Produknya. Teori yang menghancurkan umat Islam apa? Terlalu tinggi omongan saya. Nggak bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Hah? Bisa dipahami? Nggak apa-apa, saya angkat kalian pada posisi S2, S3, nggak masalah. Memang omongan ini omongan S2 dan S3. Tapi bisa dipahami. Liberalisme, ada nggak liberalisme? Liberalisme akidah, liberalisme politik, liberalisme ekonomi, liberalis, ada nggak? Ada. Sudah terbukti menghancurkan? Buktinya apa kalau liberalisme sudah menghancurkan? Ayo, buktikan kalau liberalisme sudah menghancurkan Indonesia. Feminisme. Apa? Ininya apa? Liberalisme, feminisme. Contoh menghancurkannya apa? Apa arti menghancurkan? Ketika kita tahu menghancurkan, kita harus tahu apa? Menghancurkan, merusak kan? Ketika kita tahu merusak, berarti apa? Kurangi pikir tentang gadget ya. Kita masuk pada pemikiran tentang membangun umat Islam. Dan kita salah satu di antara pilar dalam membangun umat Islam. Ya. Kurangi itu pikiran tentang apa namanya? Bakso, tentang sudah banyak anak-anak pesantren masuk ke UIN dan IAIN yang tadinya rajin sholat kemudian nggak sholat. Ketika ditanya kenapa nggak sholat, wong Qur'annya saya masih dipertanyakan. Liberalisme, nggak punya ilmu dan mempelajari kebodohan. Yaitu liberalisme. Di salah satu IAIN ditulis di Fakultas Syariah, indahnya kawin sejenis. Nikmatnya kawin sejenis. Artinya nikmatnya LGBT itu di Fakultas Syariah. Ya. UIN Jogja telah meloloskan disertasi yang menghalalkan zina. Jadi pacaran itu nggak apa-apa, sama dengan milkul yamin. Kan Quran wa ma malakat aimanukum. Jadi milkul yamin halal, maka pacaran halal. Kok bisa ya? Milkul yamin disamakan dengan pacaran, pacaran disamakan milkul yamin untuk menghalalkan semua perzinahan. Kalau pacaran boleh halal, maka zina halal nggak jadian? Semua kan orang bisa mengatakan aku pacaran. Dan ini milkul yamin. Ini salah satu contoh yang menghancurkan. Dia bicara tanpa ilmu. Dia bicara menentang Allah. Ini kaitannya dengan apa? Sebenarnya bicara tentang ateis, dia nggak punya Tuhan dia. Ya, jadi thaqafah itu luas banget ya. Karena tantangan umat Islam dari pemikiran sangat banyak. Contohnya apa? Tadi liberalisme. Kemudian apa lagi? Sekarang ada orang yang percaya adanya Tuhan tapi nggak percaya adanya agama. Hah? Ada?
Ada. Ada satanik tuh. Satanik, penyembah setan, ada. Kebatinan, aliran kepercayaan menghancurkan. Sufi falsafi, sufi filsafat itu menghancurkan. Yang mengatakan manunggaling kawula Gusti. Orang itu kalau sudah sampai pada derajat hakikat nggak perlu syariah. Seperti Nabi Khidir katanya. Itu kebodohan yang sangat bodoh. Tapi pengaruh luas di kalangan masyarakat kita. Jadi pelajaran kita cuma satu. Membangun pilar-pilar. Membangun konstruksi Islam, menguatkan konstruksi Islam, dan memahami ancaman yang mengancam umat Islam. Saya tahu kata milenial itu kira-kira destruktif atau konstruktif? Kaum milenial, aku ingin jadi milenial. Apa isi milenial itu? Bermasalah nggak? Ya. Budaya-budaya konstruktif, budaya-budaya destruktif apa? Budaya-budaya merusak ada nggak? Contohnya apa? Hedonisme, permisivisme, serba boleh. Ya. Apalagi? Iya, TikTok itu juga sama. Gue seneng nggak? Seneng. TikTok itu merusak. Gue seneng. Ragu-ragu mau jawab? Hah? Jadi nggak ngerusak, tergantung yang pakai. Kebanyakan merusak. Ya harus tahu mana yang merusak dan mana yang enggak. Ya, apalagi? Jumlah kalian berapa sekarang yang sudah datang? 25. Terus yang di rumah 18. Ini saya pakai FB. Saya nggak pakai apa namanya Zoom. Karena kalau Zoom nggak direkam nanti nggak bisa. Biar pakai FB. Cuma repotnya pakai FB saya nggak tahu siapa yang ikut siapa yang. Dan biasanya kalau pakai FB yang ikut banyak orang umum. Ya. Mungkin dosen, mungkin alumni gitu. Jadi yang harus ikut saya nggak bisa mantau. Taib 18. Wah, di luar 18 ini di luar. Ya. Taib. Saya ingin katakan kita harus banyak tahu itu. Banyak tahu tentang kejahatan yang mengancam umat Islam. Dalilnya apa? Saya katakan salah satu pilar thaqafah Anda mengetahui kejahatan dan bagaimana menghadapinya. Dalilnya apa? Saya ingin tanya, mengetahui kejahatan penting nggak? Kita tidak tahu menghindari, kita tidak bisa menghindari kejahatan kecuali mengetahuinya. Apa dalilnya? Nih, saya tulis, pentingnya mengetahui kejahatan. Pentingnya mengetahui
Apa dalilnya? Allah mengatakan ayat Quran, walitastabina sabilul mujrimin, supaya jelas jalan orang yang durjana, supaya kita bisa menghindari. Hadis yang kedua, hadis siapa? Hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. Awalnya kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa ana as'aluhu anis syarri. Ya, kanan nasu, hadis Muslim, rawahu Muslim. Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullahi anil khair. Manusia-manusia itu bertanya tentang apa? Kebaikan. Wa ana as'aluhu anis syarri. Adapun aku bertanya tentang apa? Kejahatan. Tentang keburukan. Makhafatan an aqa'a fihi. Karena takut apa? Terjebak. Banyak orang nanti ikut kejawen, ikut kebatinan, dia nggak sadar. Dia menganggap itu baik, padahal itu buruk. Aliran-aliran tenaga dalam banyak. Di dalamnya ternyata jebakan, masuk jin. Hudzaifah mengatakan, wa ana as'aluhu anis syarri makhafatan an aqa'a fi. Adapun aku bertanya tentang kejahatan, takut terjebak. Kemungkinan kita sesat itu kuat banget, maka harus tahu. Maka Al-Imam Nawawi, demikian juga Al-Imam Ghazali, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang muhlikat, tentang manhiyat dan muhlikat.
tentang dosa-dosa yang membinasakan dan dosa-dosa yang merusak, yang dilarang oleh Islam. Ya maka termasuk kesombongan, termasuk ta'assub, termasuk kekikiran, termasuk itu sesuatu yang merusak yang perlu kita pahami supaya kita tidak terjebak. Iya. Jadi yang merusak bisa pemikiran, bisa kebiasaan, tradisi, keyakinan, banyak banget yang merusak itu. Aliran-aliran kepercayaan, aliran-aliran sesat itu yang tercatat 250. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Tuhan. Dan kadang-kadang bahasanya apa? Untuk bela tauhid. Tapi ujung-ujungnya syirik. Nah ini kalau kita belum memberikan bangunan cara berpikir, kemudian terjun untuk pelajari aliran-aliran sesat, waktunya habis. Karena aliran sesat sangat banyak banget. Iya. Jadi pentingnya mengetahui kejahatan dan kesesatan. Syiah namanya. Itu sudah menghancurkan negeri-negeri Islam. Mana yang sudah dikuasai oleh Syiah? Yaman sudah dikuasai. Irak dikuasai. Lebanon dikuasai. Bahrain dikuasai. Mana lagi? Syria dikuasai. Mana lagi? Hah? Dan mereka juga mengancam Indonesia. Tapi repotnya malah kemudian mendapatkan apa? Mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah. Oke. Saya kira itu. Jadi hari ini kita baru mempelajari apa? Mafhum Tsaqafah Islamiyah. Yang isinya kesimpulannya apa? Menguasai, memahami semua tonggak dinul Islam dan umat Islam. Yang kedua, memahami semua yang mengancam umat Islam dan dinul Islam. Ada batasnya jumlahnya? Terutama ancaman banyak banget. Ya. Oke, itu saja. Dan sekarang kita pindah ke usulut tarbiyah. Makna tarbiyah. Jadi kita baru kemarin belajar apa? Falsafah tarbiyah dan siapa murabbi hakiki. Kita belajar siapa murabbi hakiki dan bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah terlanjur terjun di dunia pendidikan, terlanjur jadi dosen, terlanjur jadi ustadz, apa yang harus dilakukan? Kemarin kita di mana? Apa yang harus dilakukan kalau orang sudah terlanjur dari pendidik hakiki adalah Allah. Tapi kita sudah terlanjur jadi pendidik, gimana? Apa yang harus dilakukan? Hah? Apa yang harus dilakukan? Harus menjadi Rabbani. Yang kedua, harus menjalankan tugas tarbiyah dengan tarbiyah Allah, yaitu melakukan harmonisasi
sunnatullahil kauniyah dan sunnatullahi syar'iyah. Pendidik asli adalah Allah. Pendidik hakiki adalah Allah. Sementara saya ingin dalam mata pelajaran ini, siap-siap ya, ada aturan ya. Lulusnya disyaratkan pengabdian dulu setahun. Apa? Fiskariman udah berhasil. Fiskariman itu takhasusnya nggak ada. Targetnya kalian merasa bangga menjadi pendidik. Maka ketika diwajibkan mendidik, kemuliaan buat kalian, kebanggaan buat kalian, bukan penyiksaan. Kapan ada masa waduh saya disiksa nggak manusiawi? Ya Allah. Jadi orang jadi pendidik itu nggak manusiawi. Betul? Nah, gimana kita kuliah? Memang kuliah harus langsung. Tujuan kuliah apa? Beramal kan? Lah pengabdian kan amal paling tinggi, benar nggak? Jadi nggak usah kuliah dulu langsung beramal kan? Betul nggak? Pokoknya kalau kalian belum bangga jadi pendidik, berarti gagal itu. Artinya mata kuliah ini gagal. Mata pelajaran ini gagal. Betul nggak? Saya katakan mata pelajaran usul tarbiyah untuk mengantarkan peserta didik bangga menjadi seorang pendidik dan tahu apa yang dilakukan. Dan mata pelajaran kemarin, bahan pelajaran kemarin sudah kita katakan bahwa pendidik hakiki adalah Allah. Jadi kalau kita diamanai jadi pendidik, mulia nggak? Siapa yang mendidik? Allah. Jadi kita diperintahkan melakukan sesuatu yang Allah lakukan. Mulia nggak? Kalau yang merasa tersiksa itu ya sudah gagal 100%. Nah, karena pendidikan itu Allah yang melakukan, maka kita harus ikuti pendidikan Allah. Kalau sudah terlanjur jadi pendidik, mantas-mantas sendiri untuk menjadi Rabbani. Sehingga mendidiknya dengan sunnatullah. Jadi jangan sampai anak dibenturkan dengan sunnatullah. Itu gawat. Kemarin sebelum Idul Adha, naudzubillah min dzalik, seorang anak 17 tahun korban ayahnya. Jadi ayahnya sedang rebahan lihat televisi langsung disembelih. Kok iya sampai segitu ya? Ini karena gangguan mental atau karena yang sini terjadi kan? Oh, karena gangguan mental. Kadang-kadang bukan karena gangguan mental. Jiwanya rusak, dirusak oleh pendidikan itu, benar nggak? Sedih banget saya sedih. Sehari sebelum Idul Adha, jadi hari Kamis. Oke. Untuk itu, karena kemarin kita sudah bicara tentang falsafah tarbiyah, bahwa pendidik asli adalah Allah, maka kemudian kita harus tahu apa itu pendidikan Allah. Apa makna tarbiyah itu apa, sehingga kita bisa melakukannya. Makna tarbiyah secara bahasa, tarbiyah dari kata robba yurabbi, robba yarubbu, tumbuh berkembang, bertambah. Dan ini saya tidak mengartikan secara bahasanya, tapi mengartikan secara isi daripada robba yurabbi, yaitu tarbiyah itu isinya ada 4. Ya, jadi tarbiyah itu isinya ada berapa? Ada 4.
isinya ada ar-riayah, memelihara, nguri-nguri. Bahasa Jawanya apa? Nguri-nguri. Tahu nggak? Ada bahasa nguri-nguri. Memelihara. Al-muhafadzah, menjaga. At-tanmiyah, development, mengembangkan, menumbuhkan. At-tawjih, mengarahkan. Apa yang diarahkan? Kamalul fitrah, kesempurnaan fitrah. Sebagai apa? Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, khalifatullah. Sederhana banget. Rumusannya sederhana, tapi rinciannya sangat luas. Satu, tarbiyah itu objeknya adalah fitrah manusia. Fitrah manusia sebagai apa? Hamba Allah. Yang kedua sebagai khalifatullah. Inni Abdullah. Qala inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Innahu min ibadinas sholihin. Dia hamba kami yang saleh. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kami ingin supaya kalian menjadi hamba Allah yang paripurna. Sudah selesai. Kami ingin kalian memahami kalian posisi kalian itu khalifatullah fil ardh. Khalifah Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardh. Nah, fitrah ini adalah sesuatu yang potensi baik tapi potensi buruk, benar gak? Jadi fitrah itu potensi untuk menjadi baik, tapi juga punya potensi untuk jadi buruk, benar gak? Apakah kalau orang itu dilahirkan dalam fitrah, dilahirkan dalam iman 100%? Dilahirkan untuk siap jadi orang beriman, tapi siap juga jadi kafir. Ini penting. Fitrah itu apa? Potensi. Potensi untuk baik, potensi untuk buruk. Walaupun dominannya baik, iya. Tetapi dominan buruknya kuat ya? Kuat ya? Kuat, walaupun nggak disuruh ya. Nggak ada yang rayu, tapi dia ada potensi untuk buruk, benar nggak? Buktinya, ketika ada gambar-gambar yang goda, tertarik nggak? Ketika ada kesempatan-kesempatan untuk melanggar aturan, ada dorongan untuk melanggar nggak? Ada juga kan? Dan itu tidak akan selamat kecuali ada ngerem dari diri kan? Berarti ada dorongan kan? Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu punya potensi untuk memerintahkan kepada yang buruk. Baik. Satu persatu. Tarbiyah itu adalah riayah. Riayah itu memelihara. Ngopeni, merawat. Saya ingin memberikan gambaran sederhana. Riayah itu bagaimana fitrah tumbuh jangan rusak dari dalam. Kalau muhafadzah,
memelihara, menjaga jangan sampai dirusak faktor eksternal. Bisa dipahami? Coba. Kadang-kadang ada sesuatu yang merusak dari dalam. Contohnya apa? Contohnya apa? Kecenderungan LGBT. Itu kadang-kadang dari dalam. Tidak dipengaruhi orang luar, tapi dari dalam. Ada nggak? Maka kemudian orang dipelihara. Ketika lihat ada laki-laki kok lari-lari kepada feminis, harus dididik dengan keras. Benar nggak? Suruh lari, suruh naik kuda, suruh ini. Ya, harus melawan dirinya, harus dilatih melawan kecenderungan yang negatif itu. Mungkin ada kecenderungan dari dalam ekstrovert, introvert ya, menutup diri itu. Maka perlu dipahamkan, perlu dinasihati bahwa kita tidak akan berhasil kecuali dalam komunikasi sosial. Kadang-kadang kesombongan dari dalam, kadang-kadang. Maka perlu dipelajari kenapa dia sombong, supaya nggak sombong bagaimana. Ego. Berapa sifat-sifat buruk kadang-kadang muncul dari apa? Dari diri. Ini kita, ya, untuk diperbaiki. Kesombongan, merendahkan orang lain, ego. Ya memang harus segera diobati kali itu. Kalau al-muhafadzah adalah memelihara fitrah, jangan sampai dirusak faktor eksternal. Contohnya pemikiran-pemikiran yang merusak. Orangnya baik, tapi lugu, nggak punya imuni, mempelajari aliran sesat masuk. Dulu ada lulusan Pondok As-Salam, orang tuanya bilang sama saya anaknya sudah masuk ke ajaran Musaddiq, Ahmad Musaddiq. Ajaran Musaddiq, Qiyadah Islamiyah. Qiyadah Islamiyah kemudian berkembang menjadi apa? Milah Ibrahim. Kemudian berkembang menjadi Ghafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ajarannya adalah bahwa Ahmad Musaddiq itu nabi. Setelah bertahanut di Gunung Bunder selama 40 hari. Enggak sholat lagi. Sudah enggak sholat orangnya. Lulusan pondok, masuk ke UII, jurusan arsitek, ikut Ghafatar. Enggak sholat. Faktor pergaulan. Ya alhamdulillah saya deketi, alhamdulillah tobat. Tapi ketika awal mau sholat mutah-mutah ya. Setiap mau sholat mutah-mutahnya pakai sihir. Orangnya baik, semangat jihad, kena ISIS, kena Khawarij, terpengaruh pemikiran Khawarij. Mungkin banget. Kena liberal, bisa saja. Tadi saya katakan banyak anak-anak pesantren masuk ke UIN, Yayan, jurusan Usuluddin. Jadilah dia Usuluddin. Iya, Usuluddin benar. Lepas agamanya. Setan-setan yang merusak. Maka kita menjaga seorang dari rusaknya lingkungan, dari rusaknya bisikan setan. Kemudian yang ketiga adalah tanmiyah. Tanmiyah itu pengembangan.
bagaimana menjadi expert di bidang masing-masing. Nabi SAW mengantarkan potensi fitrahnya dengan dahsyat, mengatakan a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengetahui halal haram di antara umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian apa? A'lamu ummati bil aqda ummati Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling mengetahui qadha, peradilan di antara umatku adalah Ali bin Abi Thalib. Afradu ummati apa? Zaid bin Thabit. Saya ingin tanya, kalian ingin unggul apa? Jadi umat itu kalau terlalu bodoh pasti dikenal, terlalu menonjol itu yang dikenal, yang tengah-tengah biasanya biasa-biasa aja. Kita bukan karena ingin dikenal apa, tapi kontribusi penting. Jadi saya akan unggul dalam bidang ini. Saya ingin tanya-tanya, apa mas? Engkau muter-muter belakang gitu. Saya ingin tanya, keunggulan yang ingin kalian bangun dari diri kalian. Apa? Bahasa Arab, syariah. Bagus. Terus. Apa? Bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Bisnis. Menjadi bisnis, bagus. Apa? Ya. Seni. Mau membela Islam dari seni. Apa? Produk yang paling unggul yang akan dicapai? Desain grafis. Ya. Kalau desain grafis harus yang muncul desain grafis masjid, ternyata dipilih oleh Erdogan dijadikan masjid di Turki. Itu. Ya. Apa? Belum muncul. Komputer nanti kayak apa coba? Produk impiannya apa? Belum sampai situ. Ya udah, minimal bayangannya kayak apa gitu loh. Iya, programmer itu umum untuk programmer. Programmernya kayak apa gitu. Awas. Apa? Montir. Model apa itu? Oh, model sarung. Kelihatannya bapaknya pabrik sarung ya. Kulit. Ya, itu bisnis. Ya, apa lagi? Nah, baru nyari. Apa mas? Sains. Sainsnya kayak apa? Mesin. Saya harapkan kalian berpikir serius. Saya ingin menjadi rujukan dalam bidang saya. Saya ingin memberikan solusi orang yang merujuk kepada saya.
dalam bidang yang saya geluti. Harus umat Islam didorong untuk terdepan. Dan karena ketika kita milih orang, harus dipilih yang terbaik. Iya kan? Ya kalau cuma ya setengah-setengah, itu hanya tambahan aja. Tapi yang pokok, ide, produk harus baru. Inilah tarbiyah, menjadikan orang itu unggul, memelihara fitrah. Semua kita punya fitrah keunggulan, itu kita pelihara. Tanmiyah, di antara tanmiyah apa? Memilih mendidik orang untuk jadi pemimpin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina. Pemimpin orang yang bertakwa. Dan kalau orang yang bertakwa orang yang terbaik, maka pemimpinnya lebih baik kan? Ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Tanmiyah, mengembangkan terus. Ni'mal sabiqat wa qaddir fis sardi wa amalu shalihah. Nabi Daud bikin baju perang. Produksi. Nah, setelah itu taujih, mengarahkan yang positif, dikembangkan, diarahkan. Pemberani itu diarahkan, berani berkata benar, bukan berani melanggar aturan. Memimpin yang benar. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka pemimpin yang menunjuki kami dengan hidayah kami. Ya. Kemudian empat-empatnya itu ujung-ujungnya kepada apa? Kamalul fitrah. Yaitu prima sebagai hamba Allah. Ya apa kalian mau desain mau apa, tapi kalian harus bertanya, apa kaitan dengan ibadah kepada Allah? Kami ingin khidmah terbesar yang kami berikan kepada umat Islam itu apa? Dalam rangka persembahan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai khalifah yang mengatur, mendidik, memelihara, memakmurkan alam semesta. Inilah tarbiyah. Jadi sederhana. Maka kalau lulus pondok kok sholatnya malas-malas, berarti gagal total ini. Pondok kok inferior, ora iso apa-apa, enggak berperan, berarti gagal kita. Benar enggak? Masa hafid Quran kok inferior, enggak merasa punya apa-apa, enggak bisa berikan apa-apa, jangan. Dalam Quran itu perintah zakat, berarti kita harus mengeluarkan zakat kan? Jihad dengan harta, maka kita harus punya modal untuk berjihad dengan harta kita. Jangan inferior. Kenalilah potensi diri, kembangkan sebaik mungkin. Itulah pendidikan. Oke? Kelihatannya waktu udah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.